Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi anak didik kami sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi pelajaran sosiologi kita, masih menyangkut tentang dampak perubahan sosial, yaitu faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi globalisasi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dan faktor internal. Kita bahas satu persatu. Bagian A, faktor eksternal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang pertama. Yang pertama dari faktor eksternal adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi tidak akan bisa lepas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini. Dengan pesatnya ilmu dan teknologi, manusia dapat melakukan suatu penelitian sekaligus menciptakan fasilitas yang memudahkan kerja dan aktivitas sehari-hari. Kemajuan ilmu dan teknologi menghasilkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang serba canggih. Nah, ini alat komunikasi yang kita lihat sekarang pada masa-masa kini sudah demikian canggihnya, demikian pesat, sehingga kita bisa mengakses informasi dengan komunikasi yang lengkap pada budaya-budaya luar negeri. Demikian juga dengan alat-alat transportasi sudah semakin canggih sehingga memudahkan masyarakat keluar masuk ke dalam dan keluar negeri. Dapat mempermudah alat arus informasi dan transportasi secara cepat tanpa mengenal ruang dan waktu. Nah, ini yang paling perlu digarisbawahi, tanpa mengenal ruang dan waktu. Artinya bahwa dunia itu terasa seperti segenggam. Itu maksudnya tanpa mengenal ruang. Dan bisa kita mengakses informasi dari luar negeri kapanpun, baik pagi, siang, malam, tengah malam, bisa kita akses informasi dari luar negeri. Perkembangan sarana komunikasi yang semakin canggih juga merupakan salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong munculnya globalisasi. Jadi jelas sekali bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Nah, istilah pasar bebas ini sudah sering kita dengarkan pada dewasa ini. Hadirnya perdagangan bebas merupakan hal-hal yang bisa menguatkan terjadinya globalisasi di dunia ini. Tentunya fenomena ini bisa terjadi karena mayoritas negara-negara yang ada saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka. Seperti setiap negara bisa bekerja sama dengan negara lainnya. Dan tentunya Indonesia pun melakukan hal ini dengan negara lainnya. Hal ini menuntut adanya komunikasi yang semakin intensif antar negara-negara di dunia. Jadi ada perdagangan bebas antar negara dan Indonesia pun aktif di dalamnya, di dalam perdagangan bebas itu. Dan tentunya karena
perdagangan bebas ini akan membawa dampak ataupun efek domino. Yaitu pertama berdagang, tetapi tentunya unsur-unsur kebudayaan lain juga akan mengikut. Apakah teknologinya, apakah seninya, apakah transportasinya, dan sebagainya. Semua unsur-unsur lain dari sistem budaya masyarakat luar akan mengikut juga masuk ke Indonesia dan ke negara-negara lain di dunia. Kemudian yang ketiga, masih yang faktor eksternal, yaitu keberhasilan perjuangan pro-demokrasi atau politik dunia. Keberhasilan perjuangan pro-demokrasi ataupun politik dunia. Keberhasilan perjuangan pro-demokrasi di berbagai negara di dunia sedikit banyak memberi inspirasi munculnya tuntutan transparansi dan globalisasi di sebuah negara. Salah satu penyebab munculnya demokratisasi di berbagai belahan dunia adalah setelah runtuhnya Uni Soviet. Jadi sebagai penjelasan sedikit, dulu ada satu negara adik kuasa selain daripada Amerika Serikat, yaitu bernama Uni Soviet. Tapi Uni Soviet ini merupakan negara komunis yang tertutup ke dunia luar. Tetapi setelah runtuh Uni Soviet ini, yang salah satu pecahannya yaitu Rusia, maka demokrasi itu semakin berkembang, dan dengan berkembangnya demokratisasi di berbagai belahan dunia ini mendorong terjadinya globalisasi. Karena apa? Karena sedikit banyak memberi inspirasi munculnya tuntutan transparansi dan globalisasi di sebuah negara. Jadi ingin membuka hubungan dengan dunia-dunia luar. Itulah secara gamblangnya supaya mudah dipahami. Kemudian yang keempat, meningkatnya fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional. Lembaga-lembaga internasional ini semakin meningkat fungsinya, seperti IMF, PBB, Palang Merah Dunia, ASEAN, WTO, yang membuka peluang bagi setiap negara untuk duduk bersama membahas masalah-masalah negara maupun perkembangan internasional. Jadi semua anggota-anggota dari setiap organisasi ini akan ada konferensi, akan ada sidang-sidang, sehingga akan ada pertukaran informasi dan budaya. Ini mendorong juga terjadinya globalisasi. Kemudian yang kelima, yaitu perkembangan HAM, hak asasi manusia di negara-negara belahan dunia. Jadi masalah hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia menuntut kepedulian masyarakat internasional untuk turut mempengaruhi upaya perlindungan maupun penegakan HAM. Seperti halnya di Indonesia yang masih intens atas pelanggaran HAM di dalam negeri. Jadi dengan adanya perkembangan HAM ini, maka setiap negara berhak memperhatikan masalah hak asasi manusia di negara-negara lain. Ini tentunya akan membuka komunikasi antar negara yang mendorong terwujudnya globalisasi. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yaitu kemudahan dalam migrasi. Migrasi artinya perpindahan penduduk, dan tentunya dalam hal ini kita akan bicarakan perpindahan penduduk ataupun mobilisasi penduduk antar negara. Saat ini semakin banyak orang yang bermigrasi atau berpindah dari satu negara ke negara lain dengan berbagai macam tujuan, misalnya saja untuk bekerja, menuntut ilmu, wisata, dan berbagai macam keperluan lainnya. Jadi hal ini yang membuat orang-orang yang ada dalam suatu daerah sudah terbiasa dengan orang-orang pendatang yang datang dari daerah lainnya. Misalnya Bali dengan turis-turis internasionalnya. Ini jadi semakin tinggi mobilitas perpindahan antar masyarakat di dunia ini. Dari Eropa banyak datang ke Indonesia, dari Amerika, demikian juga orang Indonesia juga bepergian ke luar negeri. Dengan demikian akan terjadi saling mempengaruhi budaya
antar negara. Nah, ini mendorong terjadinya globalisasi. Inilah faktor-faktor eksternal yang mendorong terjadinya globalisasi. Lalu, apa sajakah faktor internalnya? Kita bahas sekarang bagian B, faktor internal. Yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Negara yang berkembang sangat membutuhkan barang-barang dan jasa dari negara-negara maju untuk membangun negerinya. Demikian pula negara-negara maju perlu menjalin hubungan komunikasi dengan negara-negara lain guna mengekspor produk atau barang-barangnya. Jadi bagaimanapun seperti Indonesia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan barang-barang sendiri jika hanya mengandalkan produksi dalam negeri, tetapi juga harus mengimpor barang-barang produksi luar negeri. Nah, jadi mau tidak mau Indonesia harus menjalin kerjasama dengan negara-negara maju yang memproduksi barang-barang tersebut. Sebaliknya, negara-negara maju pun harus menjalin hubungan komunikasi dengan Indonesia supaya mereka bisa memasarkan hasil produksi mereka dan mereka bisa juga mengimpor bahan-bahan baku dari Indonesia. Nah, jadi terjadi ekspor impor. Indonesia mengimpor barang jadi misalnya dari Jepang atau dari Amerika, sementara Jepang dan Amerika mengimpor bahan baku dari Indonesia. Begitulah akibat terjadinya ketergantungan antar negara ini, maka mendorong terjadinya globalisasi. Kemudian yang kedua, masih nyangkut faktor internal juga, yaitu adanya kebebasan pers atau media. Kebebasan pers atau media sangat berperan penting dalam era globalisasi. Sebab pers merupakan penghubung antara sebuah negara dengan masyarakatnya ataupun antara negara dengan negara lain. Jadi kalau di masa lampau, pers itu menggunakan media seperti surat kabar ataupun majalah ataupun media elektronik seperti televisi. Tapi sekarang dengan perkembangan alat-alat informasi sudah bisa menggunakan berbagai aplikasi sosial media yang bisa melakukan akses melalui handphone atau laptop, apakah itu Twitter, Facebook, atau mungkin BBM, atau YouTube, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan atau mendorong terjadinya globalisasi. Karena dengan adanya media ini akan memudahkan setiap individu, setiap kelompok, setiap anggota masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dari negara-negara lain. Dan ini tentunya akan mendorong terjadinya globalisasi itu. Kemudian yang ketiga, masih faktor internal ini, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan. Kesadaran para pemegang kekuasaan dengan paradigma baru untuk menjadi pemimpin yang bersih, berwibawa, adil, dan transparan. Biasanya, pemerintahan dengan manajemen yang cenderung otoriter, yang tidak memenuhi jaminan pada rakyatnya untuk mengakses pemerintahan. Hal ini mendorong perubahan menuju pemerintahan yang transparan, yang memberi kebebasan dan jaminan bagi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jadi pada masa sekarang ini transparansi dan demokrasi pemerintahan sudah semakin berkembang. Jadi ketika DPR pun bersidang di lembaganya, di gedung pemerintahannya, rakyat juga bisa mengakses informasi-informasi terbaru sekitar kembangan pekerjaan atau progres pekerjaan dari menteri-menteri juga bisa diakses secara bebas oleh masyarakat. Nah, ini mendorong terjadinya globalisasi. Apa hubungannya? Karena dengan terbukanya informasi-informasi tentang kinerja pemerintah ini akan bisa dikontrol oleh masyarakat sejauh mana hasil yang dicapai oleh pemerintah dan akan memberikan masukan kepada pemerintah apakah perlu misalnya berhubungan dengan luar negeri dan sebagainya. Nah, ini kan mendorong terjadinya globalisasi.
Kemudian, yang keempat, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap berbagai informasi dan perkembangan dunia. Masyarakat semakin haus akan informasi, sehingga berbagai keadaan dunia mudah diketahui oleh masyarakat. Jadi semakin berkembangnya dunia pendidikan, maka meningkatkan SDM dari anggota masyarakat, maka tentunya rasa ingin tahu masyarakat tentang dunia semakin berkembang dan semakin kritis. Maka ini mendorong terjadinya globalisasi. Demikian pembahasan kita tentang faktor pendorong terjadinya globalisasi. Selanjutnya, silakan ini dipelajari oleh anak-anak kami. Tapi ada tugas tambahan, yaitu mencari faktor penghambat globalisasi. Bisa dicari melalui internet atau mungkin buku-buku sosiologi lainnya. Sekali lagi tugas tambahannya adalah mencari faktor yang menghambat globalisasi. Itu nanti disertakan bersama-sama dengan catatannya seperti yang biasa dikerjakan. Demikian pertemuan kita kali ini. Sekian.